Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiska Usman dengan NPM 0735241103 dari kelompok Audio Pil. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proyek kami, di mana dengan proyek kami berjudul Perancangan Basis Data untuk Sistem Reservasi dan Manajemen Layanan Salon Kecantikan di Kota Ternate. Nah, di dalam proyek kami tersendiri itu terdapat skenario. Nah, skenario kami itu seperti ini. Nah, di Kota Ternate itu sudah banyak permintaan terhadap layanan salon kecantikan. Namun, salon Glow Ternate ini masih menggunakan sistem reservasi manual sehingga sering terjadinya jadwal bentrok, kemudian pencatatan tidak rapi, kemudian antrian panjang, dan sulit untuk memantau riwayat pelanggan. Nah, penjadwalan pelanggan juga tidak terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan benturan jadwal dan keterlambatan pelayanan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita membangun sistem reservasi manajemen layanan berbasis data. Nah, sistem ini dia memungkinkan pelanggan melakukan reservasi secara online maupun offline. Nah, di mana pelanggan ini juga bisa memilih layanan dan memilih pegawai untuk memilih layanan dan memilih pegawai yang diinginkan. Kemudian sistem ini juga membantu pihak salon dalam menyimpan data pelanggan dan mengatur data pelanggan serta reservasi dan pegawai. Dengan adanya sistem ini, kami berharap agar pelayanan itu jadi jauh lebih cepat dan sehingga mengefisiensi waktu dan lebih akurat terhadap pendataan data pelanggan dan pegawai serta reservasi sehingga meningkatkan kenyamanan untuk pelanggan. Oke, baik. Sekarang kita masuk untuk poin berikut, yaitu entitas, atribut, dan UID. Nah, di dalam proyek kami ini terdapat 6 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas pegawai, entitas reservasi, entitas layanan, entitas transaksi, dan entitas detail transaksi. Nah, kita masuk untuk entitas yang pertama, yaitu entitas pelanggan. Nah, pada entitas ini, dia itu mempresentasikan data orang yang menggunakan layanan. Nah, setiap pelanggan itu dia memiliki satu ID pelanggan sebagai identitas unik. Dan beberapa atribut wajib seperti nama pelanggan, kemudian nomor telepon, tanggal daftar, dan status member. Nah, atribut wajib ini itu digunakan untuk mendata identitas dan status keanggotaan pelanggan. Adapun atribut yang lain seperti email dan alamat, nah kedua atribut ini dia itu bersifat opsional karena tidak semua pelanggan memberikan informasi tersebut. Kemudian kita lanjut untuk entitas yang selanjutnya, yaitu entitas pegawai. Nah, pada entitas pegawai ini dia itu mencatat data staf yang bekerja di perusahaan, dan setiap pegawai itu dia memiliki satu ID pegawai sebagai penanda unik. Kemudian terdapat atribut yang wajib seperti nama pegawai, spesialisasi, jadwal kerja, dan status pegawai. Nah, atribut ini digunakan untuk mengatur ketersediaan pegawai, kemampuan mereka, serta status kerja saat ini. Kemudian kita lanjut untuk entitas yang berikut, yaitu entitas layanan. Nah, pada entitas layanan ini, dia itu menyimpan berbagai layanan yang disediakan seperti perawatan atau jasa tertentu. Nah, setiap layanan memiliki satu ID layanan sebagai identitas unik, kemudian atribut wajib seperti nama layanan, kemudian deskripsi layanan, harga, dan kategori. Nah, atribut ini menjelaskan detail layanan sehingga pelanggan dapat memilih sesuai kebutuhan. Nah, kita masuk untuk entitas yang selanjutnya, yaitu entitas reservasi. Nah, pada entitas ini, dia itu berfungsi untuk mencatat pemesanan layanan oleh pelanggan. Nah, setiap reservasi ini memiliki satu ID reservasi sebagai identitas unik dan atribut wajib seperti tanggal reservasi, jam reservasi, dan status reservasi. Nah, atribut wajib ini digunakan untuk mencatat jadwal dan kondisi reservasi, apakah masih aktif, selesai, atau dibatalkan.
Kita lanjut untuk entitas yang berikut, yaitu entitas transaksi. Pada entitas ini menyimpan data pembayaran pelanggan setelah menggunakan layanan. Kemudian terdapat satu identitas unik, yaitu ID transaksi dan atribut-atribut wajib seperti tanggal transaksi, kemudian metode pembayaran, total bayar, dan status pembayaran. Nah, atribut-atribut ini wajib diisi untuk memastikan proses pembayaran tercatat dengan baik. Dan ada satu atribut yang bersifat opsional, yaitu atribut diskon, karena diskon itu tidak selalu diberikan pada setiap transaksi. Oke, lanjut untuk entitas yang terakhir, yaitu entitas detail transaksi. Nah, pada entitas ini digunakan sebagai penghubung antara transaksi dan layanan yang dibeli. Dan tabel ini dia itu menggunakan satu ID, dia menggunakan ID transaksi dan ID layanan sebagai composite key atau kunci gabungan untuk memastikan bahwa layanan yang tercatat itu satu kali dalam satu transaksi. Dan ada atribut wajib yang ada di dalam entitas ini, yaitu atribut jumlah layanan, di mana atribut ini wajib diisi untuk menunjukkan jumlah pemesanan layanan tertentu dalam satu transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyantika Huda dengan NPM 073524111120. Saya dari kelas 3F3 dan dari kelompok audio file. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu saya akan mencoba bagian relasi dengan menggunakan diagram matriks. Oke, baik. Jadi ini adalah diagramnya. Diagramnya terdiri dari 6 baris dan juga 6 kolom yang berdasarkan entitas yang telah kami ambil dari skenario yang kami buat, yaitu layanan reservasi salon kecantikan di Kota Ternate. Jadi kolomnya itu terdiri dari barisnya terdiri dari pelanggan, pegawai, layanan, reservasi, transaksi, dan juga data transaksi. Begitu juga dengan urutan kolomnya sama pelanggan, pegawai, layanan, reservasi, transaksi, dan juga data transaksi. Jadi langsung saja, pada baris pertama ini pelanggan membuat reservasi, pegawai melayani layanan tertentu, kemudian reservasi dilayani oleh layanan, reservasi dibuat untuk layanan tertentu, kemudian reservasi dilayani oleh layanan, dan juga reservasi menghasilkan transaksi, kemudian transaksi memuat detail transaksi, dan detail transaksi termuat oleh transaksi, kemudian detail transaksi menggunakan data dari reservasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu pada optionality dan cardinality-nya. Yang pertama yaitu A, entitas pelanggan dan entitas reservasi. Optionality-nya, setiap pelanggan dapat memiliki 0 atau 1 reservasi itu opsional, sedangkan setiap reservasi harus dimiliki oleh 1 pelanggan, itu mandatory. Kemudian cardinality-nya, setiap pelanggan dapat memiliki 0 atau lebih reservasi itu opsional, sedangkan setiap reservasi harus dimiliki oleh 1 pelanggan, itu mandatory. Entitas digambarkan seperti berikut. Kemudian B, entitas pegawai dan entitas reservasi. Entitas pegawai dan entitas reservasi, optionality-nya, setiap pegawai dapat menangani 0 atau lebih reservasi, itu opsional. Namun setiap reservasi harus ditangani oleh 1 pegawai, itu mandatory. Kemudian cardinality-nya, setiap stylist dapat menangani banyak reservasi, dan setiap reservasi hanya ditangani oleh 1 stylist, maka relasinya adalah 1 to many. Jika digambarkan seperti berikut entitasnya. Selanjutnya, entitas reservasi dan entitas transaksi. Optionality-nya, setiap reservasi bisa memiliki 0 atau 1 transaksi opsional. Misalnya transaksi belum dibuat jika pembayaran belum dilakukan.
Namun, setiap transaksi harus selalu terkait dengan satu reservasi. Itu mandatori. Kemudian cardinality-nya, setiap reservasi dapat memiliki 0 atau satu transaksi, dan setiap transaksi hanya untuk satu reservasi. Dengan demikian, relasinya adalah one-to-one jika digambarkan seperti berikut. Selanjutnya yaitu entitas transaksi dan entitas detail transaksi. Optionality-nya, setiap transaksi harus memiliki satu atau lebih detail transaksi. Sifatnya mandatory. Setiap detail transaksi harus terkait dengan satu transaksi. Itu juga mandatory. Cardinality-nya, setiap transaksi memiliki banyak detail transaksi, dan setiap detail transaksi hanya dimiliki oleh satu transaksi jika digambarkan entitasnya seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu entitas layanan dan entitas detail transaksi. Optionality-nya, setiap layanan dapat digunakan dalam 0 atau lebih detail transaksi. Itu opsional, dan setiap detail transaksi harus mengacu pada satu layanan sebagai mandatory. Kemudian cardinality, setiap layanan dapat muncul dalam banyak detail transaksi, dan setiap detail transaksi hanya mengacu pada satu layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Enradia Rahman dengan NPM 0735241151. Di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah kami buat, yaitu dengan relasi pelanggan ke reservasi, reservasi ke pegawai, reservasi ke transaksi, transaksi ke detail transaksi, dan detail transaksi ke layanan. Yang pertama itu ada pelanggan ke reservasi, di mana pelanggan merupakan dengan relasinya itu one to many, di mana sisi one terdapat pada pelanggan dan sisi many terdapat pada reservasi. Bisa dilihat pada pelanggan, garisnya itu putus-putus menandakan bahwa dia ini opsional. Pelanggan bisa saja melakukan reservasi, bisa saja tidak. Sedangkan reservasi, garisnya itu tidak putus-putus menandakan dia itu wajib. Jadi pelanggan bisa melakukan banyak reservasi, dan banyak reservasi bisa dilakukan oleh satu pelanggan bisa melakukan banyak reservasi, dan banyak reservasi bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya itu ada reservasi dan pegawai. Jenis relasinya itu adalah one to many. Dengan sisi one terdapat pada pegawai dan many terdapat pada reservasi. Jadi satu pegawai bisa ditugaskan untuk melakukan banyak reservasi, dan banyak reservasi bisa ditugaskan kepada satu pegawai. Di sini pada pegawai, garisnya itu putus-putus menandakan dia opsional, di mana bisa saja dia lakukan, bisa saja tidak. Lanjut ke reservasi dan transaksi. Hubungan relasinya itu adalah one to one, di mana reservasi setelah melakukan reservasi melakukan transaksi, reservasi ke transaksi. Dengan reservasi ini opsional, bisa dilakukan transaksi, bisa juga tidak. Selanjutnya transaksi ke detail transaksi, hubungannya itu one to many, dengan one-nya itu di transaksi dan many-nya itu di detail transaksi. Di mana transaksi jika sudah dilakukan maka wajib untuk menampilkan detail transaksinya, dan satu transaksi bisa menampilkan banyak detail transaksi. Selanjutnya detail transaksi ke layanan. Detail transaksi di sini detail transaksi merupakan one dan layanan merupakan many, di mana detail transaksi langsung ke layanan. Lalu untuk supertype subtype, pada RD yang telah kami buat tidak terdapat supertype dan subtype. Maka saya lanjut ke poin berikutnya, yaitu normalisasi. Pada poin normalisasi,
Setelah kami cek, tidak ada atribut yang melanggar norma-norma pada normalisasi. Maka pada RD yang telah kami buat, tidak terdapat normalisasi. Lalu relasi non-transferable, yaitu pelanggan ke reservasi. Satu pelanggan melakukan reservasi, jadi di sini ditandai dengan tanda diamond atau belah ketupat. Jadi satu pelanggan ini saat dia sudah melakukan satu reservasi, maka dia tidak bisa melakukan ke tempat lain. Begitu juga dengan pegawai, dia sudah ditugaskan ke satu reservasi, maka dia tidak bisa ditugaskan ke tempat lain. Saya lanjut ke melakukan mapping ke diagram. Pada mapping, entitas yang kita punya itu menjadi nama tabel, dan atribut di dalamnya itu menjadi kolom. Seperti yang bisa dilihat di gambar, kita punya entitas pelanggan dan diubah menjadi tabel pelanggan. Dan setiap atributnya itu menjadi kolom-kolom, seperti ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, alamat, tanggal daftar. Dan ID pelanggan itu sebagai primary key dengan tipe datanya itu number dan presisi 10. Tanda bintang ini merupakan tanda wajib. Dan tanda lingkaran kecil ini merupakan opsional atau sifatnya itu bisa ya, bisa tidak. Dan selanjutnya itu ada di detail transaksi. Dengan detail transaksi berubah menjadi entitas detail transaksi berubah menjadi tabel detail transaksi. Dengan foreign key-nya itu ID transaksi, foreign key 1 dan foreign key 2-nya itu ID layanan. Dengan tipe datanya itu semuanya adalah number, dan optionality-nya semua itu wajib, dan presisinya itu 10, 10, dan 5. Oke, baik. Sekarang kita masuk untuk poin selanjutnya dari proyek kami, yaitu perintah SQL DDL. Nah, pada poin ini bisa dilihat di sini sudah saya tampilkan untuk perintah untuk membuat tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini terdapat 3 data pelanggan itu telah berhasil kita masukkan ke dalam tabel pelanggan. Nah, setiap data itu terdiri dari informasi penting seperti ID pelanggan, kemudian nama lengkap, nama pelanggan, kemudian nomor telepon, email, alamat, dan tanggal pendaftaran. Nah, dan status keanggotaan. Dan untuk menyimpan tanggal pendaftaran itu di sini kita menggunakan fungsi toDate dengan format dd mun yy, sehingga tanggal yang dituliskan dalam bentuk teks itu dapat diubah menjadi format tanggal Oracle, misalnya 29 Juli 2025, 14 November 2025 dan 10 April 2025. Nah, ketiga perintah insert into ini, ini dia itu masing-masing menghasilkan satu pesan rows insert yang menunjukkan bahwa setiap data pelanggan itu telah tersimpan dengan benar tanpa error di dalamnya. Nah, dan di sini itu terdapat ID pelanggan yang tipe datanya itu number, kemudian dia itu constraint-nya itu primary key sebagai identitas unik di dalam atribut unik di dalam tabel ini. Dan terdapat nama pelanggan dengan tipe data varchar 2 dengan constraint not null atau tidak boleh kosong. Kemudian ada nomor telepon dengan tipe data varchar 2 dengan presisi 15, kemudian constraint-nya itu not null karena dia itu tidak boleh kosong, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya pada entitas dan atribut kami itu bahwa
Untuk bagian ID, nama pelanggan, nomor telepon, tanggal daftar, dan status member itu dia bersifat wajib atau not null dan tidak boleh kosong. Nah, sedangkan pada bagian email dan alamat di sini bisa dilihat itu dia bertipe data culture 2 dengan presisi 50 itu tidak kami cantumkan constraint not null karena dia itu boleh kosong atau atribut ini tidak wajib ada. Oke, dan di sini bisa dilihat untuk hasil tabel yang telah kami buat. Nah, untuk melihat hasil tabel yang telah kami buat, itu kami menggunakan perintah dash pelanggan untuk menampilkan apakah tabel yang kita buat itu sudah jadi atau belum. Dan di sini sudah bisa dilihat untuk tabel yang kami buat itu sudah jadi dengan ada kolomnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, alamat, tanggal daftar, dan status member. Sini sudah ada tipe datanya dan sudah ada labelnya di sini. Untuk bagian email dan alamat itu sudah dicentang, sudah seperti persis dengan data yang kita masukkan. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada contoh kedua pada perintah SQL DDL, yaitu perintah untuk membuat tabel pegawai. Nah, pada tabel pegawai ini, seluruh atribut yang terdapat di dalamnya itu tidak memiliki hubungan referensi atau foreign key terhadap tabel lain. Sehingga kolom ini itu dia bersifat mandiri dan tidak mengacu pada kolom dimanapun di luar dari tabel ini. Nah, dengan demikian, proses pembuatan tabel pegawai ini tidak membutuhkan keberadaan tabel lain sebagai syarat sebelumnya. Dan hal ini itu terjadi karena tabel pegawai hanya terdiri dari atribut-atribut yang menyimpan informasi internal mengenai seperti ID pegawai, kemudian nama pegawai, kemudian spesialisasi, jadwal kerja, dan status pegawai. Dan pada kolom ID pegawai itu dia bertindak sebagai primary key atau identitas unik untuk tiap data, untuk tiap pegawai, dan tidak mengandung kolom yang mengacu pada dan tidak menjadi foreign key bagi tabel lain. Karena pada tabel pegawai ini tidak mengandung kolom yang mengacu pada tabel lain, maka tabel ini itu dapat dibuat terlebih dahulu tanpa ada syarat bahwa tabel lain itu harus sudah dibuat sebelum kita membuat tabel pegawai. Nah, dan bisa dilihat di sini untuk nama pegawai kita menggunakan constraint not null. Kenapa? Karena pada atribut yang telah saya jelaskan sebelumnya itu untuk bagian nama pegawainya itu dia bersifat wajib ada, di mana dia tidak boleh kosong, sehingga di sini kita menggunakan perintah constraint not null. Sama halnya dengan spesialisasi, jadwal kerja, dan status pegawai. Nah, di sini untuk mengecek apakah data yang kita masukkan itu atau mengecek tabel yang telah kita buat sebelumnya itu dia sudah jadi atau belum, itu kita menggunakan perintah dash. Dan di sini bisa dilihat kita menggunakan perintah dash pegawai untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Nah, di sini tabel yang kita buat itu telah jadi dengan kolom dan di sini terdapat kolom-kolom tipe data, dan kemudian di sini ada range-nya. Oke, saya rasa cukup. Baik, itu saja penjelasan untuk perintah SQL DDL-nya. Baik, sekarang kita masuk untuk bagian selanjutnya, yaitu perintah SQL untuk memasukkan data pada setiap tabel. Di sini terdapat 3 data pelanggan baru yang telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Nah, setiap data ini terdiri dari informasi penting seperti ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian nomor telepon, email, alamat, tanggal pendaftaran, dan status keanggotaan. Nah, untuk menyimpan tanggal pendaftaran, di sini kita menggunakan fungsi toDate dengan format dd mun YY, sehingga tanggal yang ditulis dalam bentuk teks itu dapat diubah menjadi format tanggal Oracle. Misalnya, di sini itu 29 Juli 2025, kemudian terdapat 14 November 2025, dan lain sebagainya. Nah, ketiga perintah insert into ini, dia itu masing-masing menghasilkan satu pesan raw
inserted, di mana pesan ini dia itu menunjukkan bahwa setiap tabel yang atau setiap data yang kita masukkan itu telah berhasil terinput tanpa error. Nah, dan di sini itu kita menggunakan perintah insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel, dan menggunakan perintah values untuk mengisi nilai-nilai dari setiap kolom yang telah kita masukkan. Dan di sini bisa dilihat untuk hasil dari data yang telah kita masukkan. Nah, untuk melihat apakah data yang kita masukkan itu sudah masuk atau belum, dengan menggunakan perintah select. Kita menggunakan perintah select from, kemudian nama tabel. Di sini yaitu tabelnya itu tabel pelanggan. Maka kita menggunakan perintah select from pelanggan untuk menampilkan hasil dari tabel yang telah kita buat. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil dari tabel pelanggan yang hasil dari data yang kita masukkan ke dalam tabel pelanggan. Oke, baik. Sekarang kita masuk untuk contoh kedua. Ada perintah SQL untuk memasukkan data pada tabel yang telah kita buat. Nah, di sini yang kedua yaitu perintah untuk membuat tabel, perintah untuk memasukkan memasukkan data ke dalam tabel pegawai. Nah, berdasarkan mapping yang telah kita buat pada tabel pegawai, nah tabel ini itu dia digunakan untuk menyimpan data pegawai yang bekerja pada salon kecantikan. Nah, tabel pegawai ini dia itu memiliki beberapa atribut penting, yaitu ID pegawai, nama pegawai, spesialisasi, jadwal kerja, dan status pegawai. Dan pada kolom ID pegawai ini dia berfungsi sebagai primary key yang menjadi penanda unik untuk setiap pegawai. Nah, di dalam tabel ini atau di dalam data tabel pegawai ini bisa dilihat untuk bahwa 3 data telah berhasil ditambahkan tanpa error sedikit pun. Dan untuk 3 data itu adalah terdapat data nama pegawai. Yang pertama yaitu Melinda, kemudian Marjuyanti, dan Enda. Oke, di sini bisa dilihat untuk hasil dari data yang telah kita masukkan. Di sini itu kita mengecek apakah data yang kita masukkan tadi itu dia sudah masuk atau sudah terinput ke dalam database atau belum. Nah, dengan cara mengeceknya itu masih sama, kita menggunakan perintah select from, kemudian nama tabel, di sini tabel pegawai, maka kita menggunakan perintah select from pegawai. Dan kemudian kita running, dan akan muncul hasil seperti ini. Jika data yang kita inputkan tadi itu sudah berhasil masuk, maka dia akan muncul seperti ini. Sudah muncul untuk nama pegawainya terdapat Melinda, Marjuyanti, kemudian Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami lagi, yaitu akan menjalankan perintah join. Natural join ini adalah perintah yang dimana otomatis menghubungkan kedua tabel berdasarkan nama kolom yang sama, misalnya ID pegawai atau kolom lain yang sama pada kedua tabel. Jadi dari hasil yang terlihat di sini, kolom nomor reservasi diambil dari tabel reservasi, kemudian kolom pegawai diambil dari tabel pegawai, dan kolom spesialis diambil dari tabel pegawai, dan juga kolom tanggal dan jam dari tabel reservasi. Kemudian hasilnya berupa daftar siapa pegawainya, spesialisnya apa, kemudian reservasinya tanggal berapa, dan juga
pada jam berapa. Dan perintahnya itu yang pertama itu select ID reservasi as nomor reservasi, nama pegawai as pegawai, spesialisasi as spesialis, tanggal reservasi as tanggal, jam reservasi as jam, from reservasi. Jadi ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Perintah berikut adalah perintahnya. Select ini seperti biasa untuk mengambil data pada tabel, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan perintah join juga antara tabel reservasi dan pelanggan. Yang pertama tadi itu tabel reservasi dan pegawai, dan yang ini reservasi dan pelanggan. Seperti biasa, natural join ini otomatis menghubungkan tabel berdasarkan kolom yang sama, kemungkinan ID pelanggan. Pertama itu select nama pelanggan as nama pelanggan, nomor telepon as nomor telepon, tanggal reservasi, jam reservasi, status reservasi from pelanggan, ini from tabel pelanggannya. Output pada slide menampilkan nama pelanggan, nomor telepon, tanggal reservasi, jam reservasi, dan juga status reservasi, entah itu selesai atau dibatalkan atau pending. Siapa ini artinya setiap baris pada hasil join ini berisi siapa pelanggannya, nomor telepon mereka, kapan reservasi dilakukan, kemudian dan juga jam reservasinya, status reservasi selesai, dibatalkan atau pending. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem reservasi dan manajemen layanan salon berbasis data membantu salon mengelola proses operasional secara lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya database pencatatan pelanggan, pegawai, layanan, reservasi, transaksi, serta detail transaksi menjadi lebih rapi, akurat, dan mudah diakses. Perancangan database melalui identifikasi entitas, atribut, relasi, cardinality, normalisasi, serta pembuatan tabel memastikan sistem bebas dari duplikasi data dan mampu menangani proses bisnis secara optimal. Sistem ini juga mendukung pembuatan laporan, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, implementasi basis data pada sistem reservasi salon memberikan manfaat besar bagi pengelolaan operasional, pengambilan keputusan, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Sekian dari saya dan juga kelompok saya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Tauda dengan NPM 0735241120. Saya dari kelas 3F3 dan dari kelompok audiophile. Jadi ini saya ingin membuat video testimoni terkait dengan pembuatan proyek bersama kelompok saya beberapa minggu kemarin. Jadi proyek basis data ini menjadi pengalaman pembelajaran yang sangat berarti. Saya belajar merancang struktur tabel, menggabungkan relasi, dan mengimplementasikan query dengan mungkin dengan lebih benar. Meskipun sempat mengalami beberapa kesulitan, proses tersebut membuat saya memahami konsep dan praktik basis data secara nyata. Itu saja dari saya. Mungkin saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfiska Usman. Di sini saya akan membuat video testimoni untuk proyek yang telah kami buat. Nah, dalam mengerjakan proyek kami itu memberikan menjadi pengalaman yang menarik bagi kami, terutama saya sendiri, karena melalui proyek ini kami itu belajar banyak hal, di mana kami itu bisa memahami bagaimana sebuah database itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah dunia nyata. Dan kami juga belajar bagaimana membuat ERD dengan benar, kemudian menentukan relasi, kemudian membuat normalisasi, dan kemudian hal-hal tersebut kami implementasikan ke dalam SQL. Dan hasilnya sistem yang kami buat itu benar-benar mampu membuat
proses ini tuh proses yang tadinya secara manual itu dia bisa jadi lebih cepat dan sehingga membuat efisiensi waktu di dalamnya. Dan dengan adanya tugas project ini juga itu membuat kami jadi bisa lebih bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah dan saling mensupport untuk agar kami itu bisa menyelesaikan sebuah masalah ataupun tantangan yang diberikan dalam proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandia Rahman, NPM 073524111151. Testimoni untuk proyek basis data. Selama beberapa bulan ini kami telah mengerjakan proyek basis data, dan untuk nilai-nilai positif sendiri yang kami dapat itu sangat banyak. Salah satunya kami belajar bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah tim, mengembangkan sebuah sistem database untuk kepentingan bisnis dan juga lain-lain. Saya harap dari yang saya dapat dari proyek basis data ini menambah pengetahuan saya terkait dengan sebuah sistem database, dan juga diharapkan agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya di kemudian hari. Mungkin itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.